Bismillahirrahmanirrahim. Okay, our topic now is about conditional sentence. What is it? Conditional sentence merupakan kalimat pengandaian karena dibuat dari if yang artinya jika atau kalau. Disebut juga sebagai kalimat bersyarat karena terbentuk dari if clause dan result clause. Jadi, ini adalah gabungan dari dua kalimat. If clause merupakan syarat atau sebab, sedangkan result clause adalah akibatnya. Untuk kalimat pengandaian ini ada faktanya di mana fakta dari andai-andainya itu adalah kebalikan. Ya kan? Faktanya itu berbeda dari andai-andainya. Untuk conditional sentence terbagi menjadi tiga tipe. Untuk tipe pertama, yakni future possible or probable condition, adalah pengandaian untuk sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi kalau sesuatu belum terjadi, kita mengandai-andai agar terjadi seperti ini atau seperti itu kan sangat-sangat mungkin. Sedangkan tipe 2, present unreal or improbable condition, merupakan pengandaian untuk sesuatu di masa lalu. Jadi kemungkinan terjadinya sekarang atau pada masa yang akan datang itu sangat kecil. Untuk tipe 3 sendiri, past unreal or impossible condition merupakan pengandaian untuk sesuatu yang telah terjadi di masa lalu. Jadi di sini titik beratnya sudah terjadi di masa lalu pula. Kan nggak mungkin untuk terjadi lagi dengan kondisi berbeda di masa yang akan datang. Ibarat nih kalau kita itu masak nasi, tadinya mau masak nasi tapi udah kadung jadi bubur. Lah gimana mau jadi nasi lagi, orang udah kadung jadi bubur, ya udah, jadi kan nggak bisa. So, ini disebut juga sebagai imajinasi or halu. Dan untuk rumusnya sendiri, tipe 1 itu if clause-nya kita pakai simple present, untuk result clause-nya pakai simple future. Contohnya, if I study, I will pass the exam. Jika saya belajar, maka saya akan lulus ujian. Will di situ menandakan akan, jadi belum. Makanya saya belajar dulu, baru deh ujiannya lulus. Untuk tipe kedua, if clause-nya menggunakan simple past dan result clause-nya pakai past future. Di sini titik beratnya pada past atau masa lalu. Contoh pertama, if clause-nya saya buat menggunakan kalimat verbal. Kalimat verbal adalah kalimat yang dibentuk dari kata kerja, ya. If I studied, studied itu adalah kata kerja bentuk kedua dari study. If I studied, I would pass the exam. Jadi faktanya saya itu nggak belajar. If I studied, dia ngandai-ngandai kalau saya itu di masa yang lalu itu belajar, tapi kenyataannya enggak. Makanya untuk lulus ujiannya itu sangat sangat kecil. Kan normal kalau kita belajar itu kita bisa mengerjakan ujian dengan baik lalu lulus. Kecuali kalau saya pinter, saya nggak usah belajar. Itu kan pengecualian, beda. Untuk contoh kedua, saya buat if clause-nya menggunakan kalimat nominal, di mana kalimat nominal adalah kalimat yang dibentuk dari selainnya kata kerja. Oleh karena itu membutuhkan auxiliary atau kata kerja bantu. Karena di sini tipe kedua adalah past, kata kerja bantu yang digunakan adalah were. Apapun subjeknya, I, you, they, we, she, he, it, ya kan, jamak ataupun tunggal, itu menggunakan were. Pasti were, I were, you were. Biasanya kan I was, tapi di sini pakai were, sudah rumus paten, ya. If I were you, I would go to Bali. Syaratnya, saya harus jadi kamu. Jika saya kamu, maka atau hasilnya saya akan pergi ke Bali. Nah, faktanya saya bukan kamu karena saya adalah saya, kamu adalah kamu. Mungkin kondisinya ini saya itu memiliki uang yang tidak cukup, jadi saya nggak mungkin lah pergi ke Bali kecuali saya dapat hadiah. Sedangkan kalau saya jadi kamu dengan catatan kamu itu orangnya banyak duit, jadi bisa aja pergi ke Bali, ya kan? Nah, di situ untuk tipe ketiga sendiri, if clause-nya menggunakan past perfect dan result clause-nya adalah perfect future. Titik beratnya pada perfect, ya kan? Hal yang sudah terjadi di masa lampau pula. Contoh kalimatnya, if I had studied, I would have passed the exam. Jika saya sudah belajar, di masa lalu itu saya sudah belajar, maka saya akan lulus ujian. Jadi di sini sangat-sangat ditekankan ada kata sudahnya. Faktanya saya belum belajar, saya nggak lulus ujian pula, ya kan?
Nah, di situ mungkin ada sedikit yang bingung untuk tipe 3 dan tipe 2. Nah, kita bisa lihat titik beratnya itu untuk tipe 2 untuk sesuatu yang di masa lalu aja. Masih global. Untuk tipe ketiga sendiri sudah ada penekanan kata sudah. Jadi sudah terjadi di masa lalu. Jadi kalau di masa lalu itu sudah begini, ya nggak mungkin dong di masa yang akan datang atau sekarang itu menjadi begitu. Karena sudah kadung, sudah seperti itu. Oke? Thank you very much. See you next.